Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusli Monoarfa bersama istri yang terkasih di akhir pekan, di hari Sabtu sekaligus juga hari raya Lebaran bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam. Nah, kita tahu bahwa Idul Fitri selain jadi waktu untuk berkumpul dengan keluarga, Idul Fitri juga memberikan makna untuk membersihkan segala kesalahan. Baik itu kesalahan pribadi yang dilakukan ataupun yang dilakukan oleh orang lain. Momen Idul Fitri juga memberikan limpahan rahmat untuk umat Muslim. Datangnya momen Lebaran selalu disambut sukacita oleh umat Muslim. Gak heran karena memang hari raya ini memberikan arti penting dan tersendiri bagi umat Muslim. Apalagi setelah menjalani puasa selama 1 bulan penuh, ada beberapa perubahan terjadi dalam diri umat Muslim. Mereka menahan haus, lapar, amarah, dan segala hawa nafsu harus dilalui selama bulan Ramadan. Dalam 30 hari itu bisa menjadi momen untuk umat Muslim dalam melakukan introspeksi diri, merasakan beberapa kondisi yang di luar kebiasaan sehari-hari mungkin gak selalu berjalan lancar. Dengan datangnya Lebaran, membuat umat Muslim bisa merasa lebih bersyukur dengan segala hal yang mereka miliki. Makna ini akan menimbulkan perasaan menghargai segala yang mereka miliki dan bisa memancing perasaan untuk lebih peduli kepada sesama. Demikian juga saat momen Lebaran akan dimanfaatkan oleh umat Muslim untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Sebab dengan saling memaafkan bisa membersihkan hati dari segala dendam dan perasaan pahit lainnya. Karena itu saya bersama istri izinkan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah bagi saudara-saudari yang Muslim. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di pagi hari ini, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang masih kami alami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat di hari ini. Setelah di sepanjang malam kami boleh beristirahat karena Tuhan yang menjaga dan memberkati petiduran kami, sehingga kami boleh melewati malam yang telah berlalu dengan aman. Amen. Bahkan kami ada hari ini semua karena Tuhan yang mengadakan bagi kami. Amin. Terpujilah Engkau. Dan juga hari ini saudara-saudara kami umat Muslim sedang merayakan hari Lebaran. Hari yang sangat spesial bagi mereka. Tuhan memberkati mereka semua dan Tuhan juga mengasihi mereka. Karena itu saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dan berbicaralah kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam 2 Korintus pasal 5 pada ayatnya yang ke-17. Kita lihat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara, dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amen. Bapak Ibu, dalam obrolan ringan yang sering saya lakukan bersama istri, salah satu topik yang kerap muncul adalah perubahan hidup yang kami alami sejak hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Tentu saja perubahan yang dimaksud mengarah pada hal-hal yang positif. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang belum berubah atau mungkin tampak buruk? Dalam kasih karunia Tuhan, kami berharap Tuhan menolong kami
untuk memperbaikinya sebagai respon kerinduan kami untuk hidup sebagai ciptaan baru. Amin. Nah, Alkitab menegaskan seperti yang dibacakan tadi 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap orang yang ada di dalam Kristus melalui iman kepada namanya adalah ciptaan baru. Amin. Kita adalah manusia baru. Kita bukan orang yang sama seperti sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bukan manusia lama yang diperbaiki. Kita adalah ciptaan baru. Amin. Berbeda manusia lama yang diperbaiki dengan ciptaan baru. Kita adalah ciptaan baru. Betul kita masih memiliki tubuh yang lama, tetapi tubuh kita sekedar kemah tempat kita tinggal. Di 2 Korintus pasal 5 pada ayat 1 di sana dijelaskan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah Bapak Ibu, suatu saat dalam kemuliaan kita akan menukar kemah duniawi kita yang sementara ini dengan tubuh surgawi. Sementara itu, walaupun kita hidup dalam kemah yang sama, kita merupakan penghuni yang berbeda dari sebelumnya karena kita adalah ciptaan baru. Amin. Kita masih memiliki otak fisik yang sama, tetapi kita belajar untuk hidup dalam cara yang baru. 1 Korintus pasal 2 ayat 16, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Dan terjadi perubahan oleh karena pembaruan budi. Ya, di dalam Roma pasal 12 ayat 2 menjelaskan itu. Kristus tinggal bersama kita dan Roh Kudusnya juga bersemayam di dalam kita. Amin. Nah, Roh Kudus yang mengerjakan kepada kita rahasia firman dan pikiran Allah kepada kita. Saat kita semakin hari semakin mengikuti pikiran Allah, kita diubah sehingga kita dapat berjalan dalam hidup yang baru yang kita miliki di dalam Kristus. Amin. Di hadapan Tuhan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin. Penghukuman yang lama sudah diganti dengan pengampunan yang baru. Amin. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu apa? Pengampunan dosa. Amin. Amin. Nah, kebodohan yang lama digantikan dengan hikmat yang baru. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Amin. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketidakbenaran kita yang lama telah digantikan dengan pembenaran yang baru. Segala kesalehan kami seperti kain kotor, demikian tertulis di dalam Alkitab. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. 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 Nah, cara lama untuk berubah dengan kekuatan sendiri digantikan dengan cara baru untuk berubah dengan kuasa Allah. Nah, Alkitab menulis dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 5 dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus saudara dan saya. Inilah yang disebut sebagai hidup yang baru di dalam kasih karunia demi kasih karunia. Amin. 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 Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus,
sebagaimana umat muslim yang hari ini mereka merayakan Lebaran Idul Fitri dan mereka kembali ke fitrahnya sebagai manusia yang suci. Kita sesungguhnya sebagai orang percaya, kita adalah ciptaan baru. Sekali lagi saya tegaskan, bukan manusia lama yang diperbaiki, tetapi kita sungguh-sungguh adalah ciptaan baru. Amin. Amin. Kita menjadi ciptaan baru yang baru telah kita miliki. Kasih karunia sudah kita terima, pengampunan dosa sudah kita terima, dan karena itu biarlah kita hidup sesuai dengan status kita sebagai ciptaan baru, yaitu orang-orang yang sudah dibenarkan. Maka kiranya seluruh perjalanan hidup kita akan senantiasa berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami boleh diajarkan bahwa sesungguhnya kami adalah ciptaan baru. Amin, Tuhan. Kami bukan hanya sekedar kembali ke citra kami sebagai manusia ciptaan Allah, tetapi kami dibaharui, dan karena itu kiranya kami semua bisa memiliki pikiran Kristus. Kami belajar dari firman Tuhan yang adalah pikiran-pikiran Kristus. Kiranya firman itu yang akan selalu menuntun kami, sehingga seluruh perbuatan kehidupan kami dalam menjalani hidup ini selalu berkenan kepada Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada dalam berkegiatan di akhir pekan dan dalam rangka libur Lebaran ini, kiranya mereka semua terpelihara, terjaga, tidak jatuh, tidak celaka di dalam nama Yesus. Berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang sedang merayakan Lebaran Idul Fitri dalam kegembiraan dan sukacita mereka. Tuhan kiranya juga memberikan mereka damai sejahtera, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Abana allazi fis samawat liyataqaddas ismuk liyati malakutuka litakun masyiatuka kama fis samai kadzalika alal ard khubzana kafafana atina al yawm waghfir lana dzunubana kama naghfiru nahnu aidan lil muzdibina ilaina wala tudkhilna fit tajribah lakinna najina minas syirir li'anna lakal mulka
wal quwwata wal majda ilal abad. Amin.